Dirty Vote, film tentang kecurangan pemilu yang diupload di YouTube 3 hari sebelum pemilunya. Saking ramainya film ini, 3 pakar hukum dan juga sutradara udah dilaporin ke Mabes Polri. Film yang durasinya 1 jam 57 menit ini menceritakan tentang kecurangan yang terjadi di pemilu besok ini. Film ini menampilkan 3 pakar hukum yang menceritakan kecurangan-kecurangan tersebut. Zainul Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Sutradaranya bernama Dandi Dwi Laksono. Dan ini bukan film pertama Dandi, karena 2019 lalu menjelang pemilu 2019, Dandi juga mengeluarkan film berjudul Sexy Killers. Pas film ini mulai aja kamu udah bisa ngelihat bahwa Pak Jokowi sempat bercerita tentang gimana anak-anaknya tidak ada plan untuk terjun ke politik. Lalu di scene berikutnya jelas-jelas Gibran menjadi cawapres. Tidak hanya itu, film ini juga menceritakan gimana para pejabat publik itu tidak netral dalam pemilu ini, potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik atau negara, dan berbagai lembaga yang jelas-jelas melakukan pelanggaran etik selama kampanye pemilu ini. Menurut salah satu pakar hukumnya, nggak mungkin kecurangan semasif ini dilakukan dalam semalam. Pasti ini udah dilakukan oleh orang yang menjabat, apalagi udah kurang lebih 10 tahun. Masuk akal nggak menurut kalian? Film ini juga menggambarkan bagaimana para politisi itu memainkan rakyat demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Film ini sekarang udah kurang lebih 7 juta views, jadi kalian harus nonton cepat-cepat sebelum mungkin akan di take down. Dan kalau kalian udah nonton, dan kalau misalnya kalian nonton ini pun, what do you guys think about this? Mungkinkah ini semua terjadi? Mungkinkah kita adalah boneka-boneka para politisi? Komen di bawah ya. Bisa saja. Ini reaksi gue ketika abis nonton Dirty Vote yang baru tayang di H-3 pemilu. Gini, antara bingung atau malah makin yakin ya. Coba yang belum nonton, buruan nonton. Hari ini adalah hari tenang, dimana setelah beberapa hari yang lalu para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci, dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk ya tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini, gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah. Itu kayak gitu, nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang berbicara, dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma satu, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari makan, sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga apa ya, cemilan juga bisa sih sambil nyemil. Dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan, atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan, sehingga rela melakukan apapun sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. 3 hukum tata negara loh yang berbicara, dan itu sudah
Oh, maksudnya Mbak itu 3 pakar hukum tata negara. 3 pakar hukum tata negara yang punya konflik of interest sama cawapres yang Mbak dukung ya. Ada kok buktinya, mau lihat nggak Mbak? Tapi ya saya rasa Mbak udah pinter ya kan, Mbak bisa cari sendiri. Jadi udahlah ya, ini sudah mau selesai kok. Tanggal 14 tinggal hitung pakai jari juga udah ketemu. Jadi nanti aja kita tentuin siapa yang menang sesuai pilihan rakyat. Setelah nonton film dokumenter Dirty Food yang luar biasa panjangnya ya, dan saya sudah nonton full dan mencermati setiap fakta-fakta yang disuguhkan dan membuat mata terbelalak, yang meskipun sudah paham sejak dulu gitu ya, sejak pemilu-pemilu sebelum 2024 ini gitu ya, bahwasanya memang demikianlah gitu ya, memang demikianlah seorang yang memang menginginkan kekuasaan agar terus berada di dekapannya, sampai benar-benar melakukan kecurangan yang tersistematis, terstruktur dan masif begitu. Dan itu sudah terbukti di tahun 2019 lalu gitu. Tapi ternyata kita tetap juga memberikan kekuasaan kepada mereka begitu loh. Nah, harusnya kita tuh semakin paham, inilah demokrasi, inilah wajah buruk demokrasi. Yang demokrasi itu justru malah mengakomodasi, memberikan ruang bagi mereka-mereka untuk berkuasa. Kalau misalnya kita memahami begitu ya tentang kekuasaan, ini kita sudah nggak ngomongin siapa yang akan berkuasa, tetapi saat ini kita harus naik level dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, karena kita sudah nggak ngomongin siapa yang akan naik ke kekuasaan, siapa yang akan berada di tampuk kekuasaan, tetapi harusnya kita sudah memahami siapa sih yang ada di balik kekuasaan itu begitu. Sampai-sampai ada satu artikel ya yang dikeluarkan oleh freedomhouse.org dengan artikel yang berjudul Democracy is good for business. Nah, di situ ditunjukkan bahwasanya demokrasi itu adalah sistem ya, sistem yang memang sangat memungkinkan para oligarki itu untuk bermain di sana. Sistem yang membuat para pebisnis itu bisa mencapai tingkat kesuksesan yang infinity gitu ya, yang tiada tara gitu. Dan meniscayakan yang makin kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, kenapa demikian ya? Karena memang demokrasi itu sendiri cara mainnya seperti itu. Karena di dalam demokrasi akidahnya sendiri ya menyampaikan demokrasi itu sendiri mengakomodasi kan? Demokrasi itu sendiri, karena dalam demokrasi itu meniscayakan kebebasan berperilaku, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan juga kebebasan berkepemilikan. Nah, jadi ini membuat para pebisnis itu suka gitu ya dengan demokrasi ini, sehingga dengan alat demokrasi mereka yang sudah memiliki kekuasaan, mereka yang sudah menguasai hajat hidup orang banyak seperti tambang ya, emas, nikel, itu mereka nggak mau kehilangan kue itu apabila kekuasaan itu beralih ke orang lain begitu, sehingga mereka akan senantiasa berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya, bahkan kalau bisa bikin dinasti.